Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 721. Ibuku. Xiaolan terkejut lalu. Apa hubungan antara kamu dan ibuku? Ibumu dan aku awalnya adalah kuda bambu Kingman. Dan kakekmu dulunya adalah Raja Miao di desa Miao ini. Belakangan, kakekmu terluka parah dalam pertempuran dengan Tian Wumen. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Jadi dia mempercayakan ibumu kepadaku. Juga memberiku posisi Raja Miao. Raja Miao berkata, menuang segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Lalu mengangkat kepalanya dan menuangkannya. Dan melanjutkan, tetapi ibumu melarikan diri bersama pria lain di benteng pada malam pernikahan kita. Dan aku berusaha keras untuk menemukannya. Butuh waktu 1 tahun bagi mereka untuk mengetahui bahwa ibumu hamil. Dan aku bahkan tidak memegang tangan ibumu. Dia benar-benar membiarkan pria lain tidur seperti ini. Dan menghancurkan kejahatan. Semakin banyak Miao Wang berkata, semakin suram matanya. Dan giginya bergetar. Bahkan setelah bertahun-tahun, kebencian Miao Wang tidak berkurang sama sekali. Ketika Xiaolan mendengar ini, matanya membelalak jadi, kamu membunuh orang tuaku. Raja Miao tertegun sejenak, tetapi masih mengangguk ya. Setelah saya mengetahui bahwa ibumu hamil, saya mulai memburu mereka. Dan kemudian saya melukai mereka dengan lebah beracun. Dan menemukan bahwa ibumu telah melahirkan kepada seorang gadis. Jadi aku mengambil gadis itu kembali. Dan gadis itu adalah kamu. Karena kamu sangat membenci orang tuaku, kenapa kamu tidak membunuhku dan membawaku kembali? Xiaolan sangat bingung mengapa Raja Miao ingin membawanya kembali. Kamu akan segera tahu alasannya. Sudut mulut Raja Miao terangkat, memperlihatkan senyuman mengerikan, yang membuat Xiaolan gemetar. Bagaimana kamu tahu bahwa orang tuamu dibunuh olehku? Raja Miao bertanya pada Xiaolan. Kali ini saya pergi ke Horendel untuk menangkap David. Dan saya bertemu dengan orang yang persis seperti saya. Dan orang itu adalah saudara perempuan saya. Faktanya, ibuku melahirkan sepasang anak kembar. Dan kamu hanya memberiku 1. Saat itu, setelah orang tuaku melarikan diri bersama adikku, mereka mempercayakan seseorang untuk mengadopsi adikku. Tapi mereka meninggal karena keracunan. Dan racun lebah dari desa Miao ada di antara mereka. Jadi aku meragukanmu. Xiaolan memandang Raja Miao dengan mata dingin. Dan benar saja, ayah angkatnya, yang telah bersamanya selama 20 tahun, ternyata adalah musuhnya sendiri. Jadi kamu masih punya adik perempuan. Raja Miao sedikit terkejut, tidak heran orang tuamu bahkan tidak peduli dengan anak-anak mereka sendiri dan melarikan diri dengan luka serius. Ternyata ada satu lagi. Tampaknya mereka sengaja meninggalkanmu untuk melindungi adik perempuanmu. Saya yakin orang tua saya meninggalkan saya saat itu. Dan itu sangat memilukan. Jadi Anda tidak perlu mengatakan ini di depan saya. Xiaolan memandang Raja Miao dengan dingin. Dan aura pembunuh mulai muncul di tubuhnya. Sekarang pertarungan telah berakhir. Tidak perlu menyembunyikannya. Saya sangat menyesalinya. Jika aku bisa membawa kedua saudara perempuanmu saat itu. Bukankah akan ada 2 orang di sekitarku yang persis sama dengan ibumu? Tatapan Raja Miao terhadap Xiaolan menjadi panas. Melihat mata Raja Miao, Xiaolan terkejut. Dia buru-buru berbalik dan ingin lari. Tapi baru saja bangun. Tubuhnya melunak dan dia berbaring di atas meja lagi. Kamu, apa yang kamu beri aku minum? Xiaolan memandang Raja Miao dengan ngeri. Saya baru saja menambahkan sedikit bubuk akasia ke anggur Anda. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku tidak membunuhmu dan membesarkanmu selama 20 tahun? Untuk hari ini, aku ingin kamu menggantikan ibumu dan melayanimu dengan baik. Pada saat ini, Raja Miao tanpa malu-malu mengungkapkan sifat binatangnya. Kasar, mata Xiaolan penuh amarah. Dia ingin mengangkat tangannya dan menamparkan keras Raja Miao itu.
Tapi sayangnya dia tidak bisa mengangkat tangannya. Jangan khawatir. Kamu akan memintaku untuk segera tidur denganmu. Aku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Tentu saja itu tidak murah. Xia Chao, aku akan bermain denganmu dulu. Dan memberinya tubuhmu yang rusak. Jika kamu mendengarkanku baik-baik, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu tahu betapa kuatnya cacing Gu. Raja Miao berkata bahwa dia melangkah maju dan mengambil Xiaolan dan melemparkannya ke tempat tidur. Bab 722. Xiaolan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Napasnya menjadi semakin cepat, dan wajahnya menjadi memerah. Melihat Xiaolan terbaring di tempat tidur, Raja Miao tersenyum jahat, memegang sebotol anggur di tangannya, dan perlahan mulai minum. Kamu sangat mirip ibumu sehingga aku tidak bisa berhenti. Aku akan membiarkanmu memintaku untuk tidur denganmu sebentar lagi. Raja Miao tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa efek obatnya belum sepenuhnya bekerja. Ketika itu digunakan sepenuhnya, Xiaolan akan menjadi gadis yang penuh nafsu dan akan menangis dan memohon padanya. Xiaolan memelototi Raja Miao. Panasnya tubuhnya membuat pikiran Xiaolan kabur untuk beberapa saat. Dia merasa kering dan mulutnya kering. Melihat Raja Miao di depannya, dia ingin melompat. Dia merasa sangat hampa dan membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongannya. Namun, Xiaolan melawan dengan alasan terakhirnya. Bibirnya digigit dan berdarah. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya mencengkeram kerah bajunya erat-erat. Dia sangat kepanasan. Dia ingin menanggalkan pakaiannya. Tetapi bagian terakhir itu kewarasan mencegahnya melakukan hal itu. Kamu terus membawanya. Aku tahu berapa lama kamu bisa membawanya. Sudut mulut Raja Miao bergerak-gerak, dan seteguk anggur lagi mengalir ke perutnya. Pada saat ini, David, yang berada di ruang rahasia, perlahan berdiri, memandangi mayat-mayat beracun di ruangan itu, dan tersenyum puas. Meskipun racun-racun ini tidak membuatnya menerobos alam, racun-racun ini juga mengisi dantiannya dengan energi spiritual, dan dia mendekati ambang terobosan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Xiaolan. Karena David berada di ruang rahasia, dia tidak tahu jam berapa di luar atau berapa lama dia dikurung. Setelah mengangkat kakinya dan menendang pintu besi ruang rahasia, David menyadari bahwa di luar sudah gelap. Melewati pos penjagaan, David pergi ke kamar Xiaolan. Dia ingin berbicara dengan Xiaolan agar tidak mengkhawatirkan Xiaolan. Namun setelah memasuki kamar, David menemukan bahwa Xiaolan tidak ada di dalam kamar, dan ruangan itu kosong. Sudah larut malam, kemana dia bisa pergi? David sedikit mengernyit, bertanya-tanya kemana Xiaolan pergi selarut ini. Tapi segera, ada kilatan rasa dingin di mata David, dan dia berteriak bahwa itu tidak baik. Dan seluruh orang bergegas keluar dari kamar Xiaolan dan langsung menuju rumah Miao Wang. Di kamar tidur Raja Miao, tangan Xiaolan mulai membuka pakaiannya tanpa terkendali. Melihat pakaian Xiaolan dibuka kancingnya satu persatu, memperlihatkan pakaian dalam berwarna merah cerah di dalamnya. Mata Raja Miao menjadi semakin panas. Hahaha, kerja keras selama 20 tahun ini tidak sia-sia. Saat ini Miao Wang tersenyum cabul, menatap Xiaolan dengan sepasang mata. Xiaolan sudah berkeringat deras, berusaha mati-matian untuk menekan keinginan di dalam hatinya. Tetapi kekuatan obat dari bubuk akasia terlalu kuat, dan Xiaolan tidak bisa menekannya sama sekali. Dia berpikir untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit lidahnya. Tubuh Xiaolan saat ini berwarna merah putih, hampir meneteskan air ketika dia menyentuhnya. Wow, tepat ketika pakaian Xiaolan hendak dilepas, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Lalu David bergegas masuk ke kamar. Melihat David yang tiba-tiba menerobos masuk, Raja Miao tercengang. Dia tidak dapat memikirkan bagaimana David melarikan diri dari ruang rahasia. Apakah racun-racun itu tidak membahayakan dirinya? Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Miao tampak kaget. Tetapi David tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Melihat Xiaolan, yang hampir telanjang di tempat tidur, David melangkah maju, meraih tangan Xiaolan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual memasuki Xiaolan di dalam tubuh. Dan setelah melihat David, Xiaolan akhirnya tidak bisa mengendalikannya.
Dia bergegas menuju David dan terus memukul leher David. Berikan padaku secepatnya. Aku tidak tahan lagi. Hasrat batin Xiaolan meledak, dan dia mati-matian merobek pakaian David. Bab 723. Sekarang Raja Miao sedang menonton. Hal ini membuat David sedikit malu. Tetapi kali ini, David tidak menghentikan Xiaolan. Satu tangan terus-menerus menyampaikan kekuatan spiritual kepada Xiaolan, sementara tangan lainnya mengambil posisi bertahan, takut akan serangan mendadak Raja Miao. Kekuatan spiritual terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Xiaolan, namun gejala Xiaolan tidak kunjung hilang saat ini, yang membuat David mengerutkan kening. Dia tidak tahu obat apa yang diberikan Raja Miao kepada Xiaolan, dan efek obatnya tidak terduga, begitu besar. Di sampingnya, Raja Miao melihat semua ini, matanya merah, dan amarahnya membara David. Aku akan membunuhmu. Kalian pasti tahu kalau Xiaolan sudah dibesarkan oleh Raja Miao selama 20 tahun, siap bersenang-senang. Tapi sekarang dia dipeluk David, bagaimana mungkin Raja Miao tidak marah? Raja Miao menamparkan David dengan telapak tangan, tetapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia takut menyakiti Xiaolan, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tian Wumen. David dipeluk dan dilibatkan oleh Xiaolan, dan tidak ada cara untuk melawan King. Telapak tangan Miao, melihat Raja Miao mendekatinya, David hanya bisa mengangkat Xiaolan dan melompat dari jendela. Pada saat ini, dia tidak peduli jika pakaian Xiaolan tidak menutupi tubuhnya. Jadi dia pertama kali menemukan tempat untuk menghilangkan efek obat Xiaolan. Melihat David melarikan diri dengan Xiaolan di pelukannya, Raja Miao buru-buru mengejarnya, dan anggota desa Miao lainnya yang mendengar gerakan tersebut juga bergegas ke sini dengan membawa obor. David memeluk Xiaolan dan berlari kencang. Setelah beberapa saat, David mengeluarkan sekantong jarum perak, lalu dengan cepat menusuk 3 titik akupuntur Huimen dan Tiantu di antara keduanya. Orang-orang Xiaolan, dengan menggunakan kekuatan spiritual saja, David tidak dapat menekan efek pengobatan pada tubuh Xiaolan. Jadi dia hanya dapat menggunakan akupuntur untuk mengeluarkan kekuatan obat tersebut. Setelah ketiga jarum ditusuk, gerakan gila Xiaolan langsung berhenti, dan dia menatap David dengan linglung. Setelah beberapa detik, dia memuntahkan seteguk darah hitam dengan wow. Mata Xiaolan tiba-tiba menjadi jernih, dan kegilaan di matanya mereda, tetapi wajahnya masih sedikit merah saat ini. Xiaolan, yang sudah sadar, langsung merasa malu saat melihat dirinya telanjang, dan kemudian pakaian David robek sendiri. Saat ini, Raja Miao telah memimpin seseorang untuk mengejar, dan langsung mengepung David dan Xiaolan. Melihat ini, David buru-buru melepas pakaiannya dan mengepung Xiaolan. Raja Miao terkejut ketika dia melihat mata Xiaolan jernih dan kekuatan obatnya telah mereda. Dia tidak menyangka David akan menggunakan waktu secepat itu untuk memulihkan Xiaolan. Xiaolan, sebagai anggota desa Miao, kamu membiarkan David pergi secara pribadi, dan kamu masih mengikuti David untuk melakukan hal-hal yang ceroboh. Apa dosamu? Raja Miao memimpin dan bertanya pada Xiaolan. Sekarang anggota desa Miao sangat banyak, termasuk 5 besar kepala. Miao Wang selalu harus mencari alasan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin tidur dengan Xiaolan. David menyelamatkan Xiaolan. Bukan. Bagaimanapun, semua orang di desa Miao tahu bahwa Xiaolan adalah putri mereka yang saleh. Jika dia melakukan itu, bukankah dia lebih rendah dari binatang buas? Xiaolan tercengang oleh pertanyaan pencegahan Raja Miao, dan memandang Raja Miao dengan marah, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat penjahat Raja Miao yang pertama mengeluh, David langsung berkata dengan marah. Kamu bajingan tua, jelas kamu ingin menyerang Xiaolan, tapi aku menyelamatkannya. Jadi kamu adalah penjahat yang mengeluh lebih dulu. Omong kosong. Siapa di desa Miao yang tidak tahu bahwa Xiaolan adalah putriku yang saleh? Aku telah membesarkannya selama 20 tahun, dan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu padanya? Jelas kamu yang berbohong kepada Xiaolan. Biarkan dia mengeluarkanmu. Kamu masih melakukan hal-hal yang ceroboh. Pakaian di tubuhmu bisa membuktikannya.
Jika aku tidak menabraknya, kalian berdua pasti sudah jungkir balik sekarang. Raja Miao membentak David dengan cara yang benar. Bab 724. Orang-orang di desa Miao juga memandang David dengan marah. Kalian pasti tahu kalau Xiaolan adalah dewi di hati banyak orang di desa Miao. Sekarang David, orang luar, yang memimpin. Bagaimana mereka tidak marah? David, kamu tidak perlu berdebat. Raja Miao telah bekerja keras untuk membesarkan Xiaolan selama 20 tahun. Bagaimana bisa seperti yang kamu katakan? Itu benar. Xiaolanlah yang tidak bijaksana dan melanggar peraturan di benteng. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Segera. Banyak orang di desa Miao berteriak, dan kerumunan orang menjadi heboh. Xiaolan sedang terbungkus pakaian David saat ini, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tahu apa yang dia katakan, dan tidak ada yang percaya padanya. Dan David memandangi orang-orang yang berteriak di desa Miao. Tiba-tiba sudut mulutnya terangkat, dan mencibir sekelompok orang bodoh. Baiklah, aku akui apa yang kamu katakan. Aku baru saja menidurkan Xiaolan, tapi itu keren. Kamu dapat menerimanya. Apa yang harus saya lakukan? Ayolah jika kamu memiliki kemampuan. Provokasi David membuat masyarakat di desa Miao semakin marah, namun tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Anda harus tahu bahwa David adalah eksistensi yang membunuh Wuzong, yang berani maju ke pengadilan kematian. Melihat tidak ada yang berani bergerak, David memandang Raja Miao dengan sinis. Ekspresi wajahnya, apakah semua desa Miao-mu bajingan? Apakah semuanya roti jerami? Kalau tidak, kamu binatang tua akan muncul dan mati. Raja Miao memelototi David. Giginya bergetar. David, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah membunuh Qin Xiaolin. Meskipun aku belum mencapai ranah Wuzong, tapi ini adalah desa Miao, milikku, wilayah. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Seluruh tubuh Raja Miao penuh amarah, dan sekarang dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Aura puncak Grandmaster Agung menyebar ke sekeliling, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergoyang, seolah-olah embusan angin menyapu mereka. Jangan menakuti saya dengan trik ini. Bersikaplah praktis. David tampak menghina dan sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Raja Miao. Aku akan membuatmu menyesal segera. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa memiliki tubuh yang kuat. Setelah Raja Miao selesai berbicara, udara hitam mulai keluar dari tubuhnya, dan udara hitam melayang kemana-mana. Segera dia mendengar suara gemerisik dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, seolah-olah banyak serangga merayap di rumput. Segera setelah itu, dari segala arah, serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi keras di punggungnya terus berdatangan, dan jumlahnya ribuan. Melihat serangga tersebut, David sangat gembira. Dia tahu bahwa Raja Miao ingin menggunakan serangga beracun untuk menyerangnya. Tetapi David paling tidak takut pada serangga beracun. Dia bisa menggunakan serangga beracun ini untuk membuat dantiannya lebih spiritual. Orang-orang di desa Miao, setelah melihat serangga ini, menghindari jalan satu demi satu. Tetapi mata Wul itu berkilat karena terkejut. Yang membuat David aneh adalah serangga-serangga itu tidak menyerangnya, melainkan menyerbu Raja Miao dengan panik. Seolah-olah mereka sedang menggigit Raja Miao. David, hati-hati. Itu kumbang besi. Kumbang besi Xiaolan mengingatkan David dengan keras di belakang David. Segera, serangga-serangga itu menutupi tubuh Raja Miao. Seolah-olah ada baju besi hitam yang dikenakan di tubuh Raja Miao. Melihat pemandangan ini, David langsung mengerti bahwa serangga tersebut tidak beracun, juga tidak menyerangnya, melainkan digunakan untuk pertahanan. Sesuatu yang kelihatannya tidak bagus. David mendengus dingin dan memimpin serangan. Pukulan sederhana itu menghantam dada Raja Miao. Bang! Setelah suara yang tumpul, tubuh Raja Miao tidak bergerak sama sekali. Tetapi sejumlah besar kumbang besi jatuh ke tanah di dadanya dan mati. Tetapi tak lama kemudian kumbang besi lainnya mengisi kekosongan tersebut. Hahaha, David. Aku menghabiskan seluruh hidupku mencoba membuat baju besi dengan kumbang besi ini. Armorku tidak memiliki kelemahan. Kemanapun kamu menyerang, itu tidak berguna. Raja Miao tertawa dengan arogan.
David melihat penampilan arogan Raja Miao, dan sudut mulutnya sedikit terangkat karena tidak ada kelemahan. Maka kami akan berusaha keras. Bab 725. Setelah selesai berbicara, David memancarkan aura yang menakutkan. Dan aura yang menakutkan tersebut membuat semua anggota desa Miao di sekitarnya ketakutan dan mundur. Ini, kekuatan David ini telah meningkat pesat. Dalitu merasakan nafas yang menakutkan di tubuh David, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Saat mereka berada di Kyoto, mereka berlima bertarung dengan David. Saat itu, kekuatan David tidak begitu menakutkan. Melihat hal tersebut, Raja Miao pun buru-buru mendesak momentumnya. Kedua momentum itu bertabrakan, seketika menumbangkan pepohonan di sekitarnya, seolah-olah angin sedang bertiup kencang. David, kumbang besi itu sekeras besi, dan sayapnya sangat tajam. Kamu harus hati-hati. Xiaolan mengingatkan David dengan keras. Kumbang besi ini bukan sekadar pelindung. Selama mereka mengepakkan sayapnya, itu berarti ada banyak bilah tajam di sekitar Raja Miao. Jika David menyerang bagian manapun dari Raja Miao, dia mungkin akan dipotong. Pengkhianat. Saat aku membunuh David ini, aku akan menjagamu. Raja Miao memelototi Xiaolan, lalu menamparkan David dengan telapak tangan. Seiring dengan angin palem, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya dan terbang menuju David. Sepasang sayap, di bawah sinar bulan, menampakkan cahaya dingin. David meninju dan memblokir telapak tangan Raja Miao. Di saat yang sama, gaya tinju yang menakutkan juga membunuh banyak kumbang besi. Namun beberapa di antaranya melewati pertahanan David. Ada luka di tubuhnya. Pakaian David diberikan kepada Xiaolan, dan kulitnya yang berwarna perunggu terlihat. Setelah tergores oleh sayap kumbang besi, luka tebal segera muncul. Meski lukanya kecil, hampir seluruh tubuh bagian atas terkena. Melihat tubuh David terluka, Raja Miao langsung bersemangat, hahaha. Kukira tubuhmu kuat sekali, tapi ternyata begitu saja. Setelah mengatakan itu, Raja Miao melompat dan menembak lagi dengan telapak tangan. Angin palem yang besar langsung menekan tanah di sekitarnya hingga beberapa titik, dan anggota desa Miao di sekitarnya mundur satu demi satu. Dengan hembusan angin palem, semua kumbang besi di tubuh Raja Miao melepaskan diri dari tubuh Raja Miao dan bergegas menuju David. Bang! Setelah ledakan keras, tanah tempat David berdiri langsung runtuh, dan tubuh David juga dikelilingi oleh kumbang besi. Debu beterbangan, dan suara keras bergema di desa Miao. Daud, melihat adegan ini, Xiaolan berteriak dengan suara yang menyayat hati, dan sudut mulut Raja Miao terangkat. Dia tahu bahwa meskipun David tidak dipukuli sampai mati oleh telapak tangannya sendiri, dia akan dihancurkan menjadi daging oleh kumbang besi. Bawa pengkhianat ini kembali kepadaku. Aku akan memberinya pelajaran yang baik. Raja Miao melirik Xiaolan, lalu memerintahkan. Wu Li mengangguk dan berlari menuju Xiaolan bersama-sama. Melihat ini, Xiaolan memelototi Raja Miao. Aku tidak bisa membalaskan dendam orang tuaku di kehidupan ini, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi hantu di kehidupan selanjutnya. Setelah Xiaolan selesai berbicara, dia menamparkan kepalanya dengan telapak tangan. Dia lebih memilih bunuh diri daripada membiarkan Raja Miao menajiskannya. Ketika Dali melihat ini, dia mengendalikan Xiaolan, tetapi tidak membiarkannya bunuh diri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan kembali jika aku mati. Xiaolan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Tepat ketika Wu Li hendak membawa Xiaolan menemui Raja Miao, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Lepaskan dia. Kamu mungkin masih hidup. Segera. Sesosok tubuh perlahan keluar dari gua. Kamu belum mati. Wu Li kaget saat melihat sosok itu berjalan keluar. David. Xiaolan menangis saat melihat David masih hidup. Tubuh David memancarkan cahaya keemasan samar pada saat itu. Dan di bawah kaki David, kumbang besi yang tak terhitung jumlahnya juga berkerumun dari keruntuhan. Tetapi sayap tajam dan dingin pada kumbang besi ini telah hilang. Tubuh ini sangat kuat. Sayang sekali tidak menjadi Raja Mayat. Ekspresi Raja Miao berubah, dan wajahnya sedikit jelek. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.